Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Head Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan SOP atau Standard Operational Procedure, di mana konteks kali ini kita akan membahas prosedur pemutusan hubungan kerja atau resign. Nah, jadi ada dua konteks ya, pemutusan hubungan kerja atau resign, bisa dua-duanya ini. Bisa di PHK atau bisa resign. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai pedoman dalam penangani permintaan undur diri karyawan ya, supaya karyawan itu memiliki pedoman untuk menangani atau mengurusi undur diri dari perusahaan tersebut gitu ya, atau resign atau ya bahasanya seperti itu, atau di PHK gitu ya. Untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum. Nah, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang undur diri. Sasarannya di sini adalah tertib administrasi, karena tadi ya, untuk tertib administrasi dan tertib hukum juga ya, hukum aturan-aturan dalam perusahaan. Oke. Penanggung jawab di sini ada karyawan bersangkutan bertanggung jawab atas pengajuan surat permohonan undur diri ya, atau resign lah ya. Jadi karyawan bersangkutan bertanggung jawab atas pengajuan surat permohonan resign gitu ya. Salah satu contohnya di perusahaan-perusahaan itu memang ada yang menyediakan tuh form pengunduran diri gitu ya, atau kadang sekarang udah online tuh ya. Bisa teman-teman tuh biasanya sih ada juga yang masih manual, tapi kadang ada yang juga yang sudah online, di mana kita tinggal mengetik saja di HP ya untuk pengunduran diri, ada data itu masuk ke database, ke si HR gitu ya, atau kepala departemennya gitu, si bosnya gitu ya. Nah, nanti si bosnya itu memberikan ke si HR seperti itu, si departemen HRD untuk diurusi, untuk diputuskan gitu ya. Oke, kita jelaskan dulu. Tadi karyawan bersangkutan bertanggung jawab atas pengajuan surat permohonan undur diri ya, atau surat resign-nya gitu ya. Kepala departemen ya bertanggung jawab terhadap pemberian persetujuan permohonan undur diri karyawan. Nah, disetujui si kepalanya ini, kepala departemennya, atau enggak sih bahasanya si bosnya lah ya. Bosnya menyetujui pemberian permohonan undur diri karyawan atau resign gitu ya. Nah, Subdepartemen HR bertanggung jawab terhadap pengeluaran surat keputusan. Jadi si HRD ini dia mengeluarkanlah surat keputusan bahwasanya dia boleh resign gitu ya, seperti itu. Karena kan biasanya masing-masing pegawai masih ada takutnya masih ada tanggungan gitu ya. Tanggungan entah itu tanggungan kasbon gitu ya, atau enggak tanggungan lain seperti penggunaan mobil dinas. Dia berarti si karyawan itu harus mengembalikan mobil-mobilnya atau penggunaan atau mobil dinasnya kepada si perusahaan, seperti itu kira-kira. Subdepartemen HR bertanggung jawab melaksanakan exit interview. Nah, jadi si HRD ini melaksanakan interview terakhir gitu ya. Kenapa? Kok pengen mengundurkan diri atau pengen resign? Mungkin seperti itu kira-kira. Ditanya sampai detail gitu ya. Apa alasannya seterusnya. Departemen HR bertanggung jawab atas penyelesaian hak dan kewajiban karyawan undur diri. Nah, si HRD ini bertanggung jawab atas penyelesaian haknya. Jadi hak dan kewajibannya. Nah, haknya apa nih? Haknya berarti apa saja? Mendapatkan pesangon gitu ya ketika di PHK gitu ya. Ataupun ada namanya uang pisah gitu ya. Bahasanya seperti itulah kira-kira. Dan kewajiban karyawan undur diri, kewajibannya apa saja sih? Ya tadi mengembalikan fasilitas-fasilitas kantor gitu ya, fasilitas kerja gitu ya, ataupun fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Biasanya di level manajer ke atas itu biasanya dapat mobil ya, mobil dinas gitu ya. Apalagi namanya rumah dinas dan seterusnya gitu ya. Subdepartemen bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi undur diri karyawan. HRD ini bertanggung jawab juga tuh atas penyelesaian administrasinya, diurus sampai selesai gitu. Jadi
ketika si karyawan itu keluar, ya udah, surat tuh udah jelas, udah ada gitu kan, dan udah terdokumentasikan. Begitu kira-kira. Nah, di sini masukan yang dibutuhkan. Surat permohonan undur diri karyawan yang dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan serta telah diketahui disetujui oleh atasan dan atau kepala departemen. Ya, seperti tadi ya udah dibahas pada dasarnya. Jadi si karyawan itu membuat surat permohonan undur diri atau menandatangani POM undur diri gitu ya, diketahui oleh atasannya atau kepala departemen. Nah, hak-hak kewajiban karyawan yang perlu diselesaikan dan ditangani apa saja sih? Sisa gaji, upah lemburnya jika ada, ya, tunjangan lainnya, tunjangannya nih, gitu ya. Terus pinjaman jika ada kan biasanya sering ada tuh perusahaan-perusahaan tuh menyediakan pinjaman untuk si karyawan gitu ya. Kompensasi cuti, jam sostek gitu ya, kendaraan jika ada tadi ya, kendaraan dinas, rumah dinas gitu ya, fasilitas lainnya gitu ya. Bagi karyawan yang bersangkutan, BG ini dia lebih ke baju, sepatu, topi dan sebagainya jika ada, atau peralatan kerja gitu ya. Keluaran yang dihasilkan, keputusan PHK karyawan undur diri. Jadi si HRD ini akan mengeluarkan surat PHK pada karyawan undur diri atau surat itu paklaring ya bahasanya ya, surat keputusan PHK karyawan undur diri atau paklaring lah bahasanya ya, pengalaman kerja gitu ya, surat pengalaman kerja juga ada, surat keterangan pengalaman kerja, voucher penyelesaian hak dan kewajiban, hasil exit interview gitu ya. Kenapa nih gitu ya, pengen keluar gitu, entah karena jauh dengan keluarga, udah nggak nyaman, udah nggak betah dan seterusnya. Mungkin itu kira-kira. Berkas arsip data karyawan undur diri ya. Jadi si HRD itu harus menyimpan lah tuh data-data yang diberikan ya, dari mulai pas dia melamar biasanya kan ada KK, KTP dan seterusnya gitu ya, untuk diarsipkan nanti. Oke, waktu yang dibutuhkan di sini. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, surat keterangan pengalaman kerja ya. Jadi surat pemutusan hubungan kerja atau surat PHK gitu ya. Surat keterangan pengalaman kerja atau paklaring, penyelesaian hak dan kewajiban akan diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 2 hari setelah semua berkas undur diri masuk ke subdepartemen. Jadi semua berkas nih, entah itu berkas pengunduran diri gitu ya, surat pengunduran diri gitu ya, dan seterusnya udah diterima, terus baju-bajunya juga udah disampaikan, bukan baju sih ya, peralatan-peralatan kerja gitu ya, terus lagi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sebagai inventaris gitu ya, dikembalikan. Nah, setelah itu 2 hari baru dikeluarkan lah hak-haknya, seperti itu kira-kira. Oke, di sini ada prosesnya, urutan kerjanya. Karyawan mengajukan surat permohonan undur diri diketahui atau disetujui dan ditandatangani oleh atasan dan atau kepala departemen. Pengajuan surat permohonan undur diri selambat-lambatnya diajukan 30 hari sebelum pengunduran diri ya. Jadi sebelum sebelum ada rencana, sebelum mau ya. Jadi ketika ada rencana kita ingin keluar ya, kita ancang-ancang di bulan itu. Misalnya pengen keluarnya di bulan Februari ya, maka kita mengeluarkan surat pengunduran diri atau surat resign itu di bulan Januari. Nah, dari Januari itu nanti dihitung di tanggal 1 misal. Oh, kan ini persyaratan 30 hari gitu ya. Diajukan sebelum pengunduran diri. Jadi diajukan dulu tuh surat permohonannya. Nanti ditandatangani, diproses gitu ya, dan seterusnya. Lalu ketika sudah 1 bulan lalu dikeluarkan. Disetujui atau iyalah pastinya disetujui. Surat permohonan undur diri yang telah ditandatangani oleh atasan dan atau kepala departemen dikirim ke subdepartemen HR selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal persetujuan.
Nah, setelah ditandatangan oleh kepala departemennya gitu ya, atau si bosnya atau si atasannya, maka diserahkanlah si surat surat pengunduran diri ke HRD gitu ya. Subdepartemen HR memproses pengajuan undur diri ya, tersebut gitu ya, menyiapkan exit interview. Nah, di sini Departemen HR memproses pengajuan undur diri nih. Oke, mungkin dia terima, si HR itu terima terkait dengan surat pengunduran dirinya atau surat resign-nya. Nah, di situ di interview lah, exit interview gitu ya, ditanya-tanyain kenapa pengen keluar, kenapa pengen resign, dan seterusnya, banyak pertanyaan biasanya. Menyiapkan surat PHK undur diri dari surat keterangan pengalaman kerja gitu ya. Nah, setelah itu pun disiapkan tuh surat PHK dan surat pengalaman kerja atau paklaring gitu ya, untuk si karyawan. Menghitung hak dan kewajiban karyawan ya, si HRD masih si HR ya, si tugasnya HRD, dia menghitung hak dan kewajibannya. Kalau tadi haknya apa saja tuh, dapat dapat kompensasi, barangkali seperti itu, uang pisah dan sebagainya gitu ya. Kewajibannya mengembalikan seluruh aset-aset yang diberikan sebagai inventaris kepada karyawan gitu, dikembalikanlah semuanya kepada perusahaan. Pada tanggal undur diri yang telah ditandatangani, Subdepartemen HR menyerahkan SK PHK asli dan karyawan yang undur diri menandatangani satu kopi arsip SK PHK tersebut. Jadi jadi HRD ini menyerahkan surat PHK ya, dan karyawannya itu harus menandatangani ya, di kopian arsip SK PHK yang fotokopiannya itu ya. Nah, setelah itu penyelesaian hak dan kewajiban dan menyerahkan bagi karyawan. Nah, tadi ya, misal apa saja itu inventarisnya gitu ya, entah baju, sepatu, topi dan sebagainya. Subdepartemen HR mempersiapkan file data karyawan undur diri dan mendistribusikan tembusan SK PHK. Oke. Jadi HRD ini mengarsipkan file datanya. Nah, data-data yang tadi tanda tangan itu SK PHK diarsipkan gitu ya, ditaruh di mana gitu ya, di filing gitu ya. Oke, di sini ada flow chart-nya gitu ya. Agak puyeng ya kalau flow chart-nya ini. Nah, cuman coba deh kita simak sebentar. Di sini SOP-nya itu ada tiga yang berwenang gitu ya. 3 orang yang berkepentingan gitu, atau 3 bidang yang berkepentingan. Yang pertama ada karyawan, yang pertama ada karyawan, yang kedua ada atasannya, yang ketiga ada HRD gitu ya. Hanya ada 3 bidang ini. Yang pertama ada karyawan. Karyawan start dulu, mulai mengajukan surat permohonan diri gitu ya, atau surat resign gitu ya. Menyerahkan permohonan kepada siapa? Kepada atasan gitu. Penerima permohonan kepada atasan, selanjutnya atasan menandatangani permohonan, menyerahkan permohonan kepada si HRD. Oke ya. Surat permohonan undur diri ditandatangani atau diserahkan atau diterima oleh HRD, diproses pengajuan undur diri atau resign-nya oleh HRD, lalu menyerahkan SK PHK asli kepada karyawan dari si HRD ini ya. Oke. Nah, si karyawan ini menandatangani kopi arsip SK PHK-nya. Nah, nanti setelah ditandatangani dan diberikan kembali kopi SK arsip kopi arsip SK PHK tadi ya, diberikan kepada HRD. Nah, si HRD mengarsipkan file data karyawan undur diri dan mendistribusikan tembusan SK PHK. Nah, selesai lah, seperti itu kira-kira ya. Oke teman-teman, alurnya seperti itu kira-kira. Baik, mungkin itu saja dari saya. Demikian, jika ada yang kurang dipahami silahkan bertanya di kolom komentar saja. Demikian itu saja, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.